Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada saudaraku semua yang jenengan dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Lancar rezekinya, sehat selalu, dan sukses selalu. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih bersama Mas Ucup di Kedip Malam. Ya. Masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk kita bisa melakukan ekspor seperti biasanya pada malam hari. Ya, pada malam hari ini kita ekspor biasa karena memang kita masih menunggu dari kabar Eyang. Jadi kita ya ekspor biasa. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah komen, yang sudah like, yang belum like, komen. Silahkan pencet tombol like-nya, komen dari mana, terus saran dan usul jenengan tuh pasti kita baca. Iya. Setiap komen kan kita kasih apresiasi dengan bentuk hati dan like ya. Betul sekali ya. Terima kasih yang sudah komen dan like. Yang belum silahkan like dan komen. Jadi agar YouTube ini tuh Mas. Ada yang nelpon. Nelpon. Iya. Siapa? Enggak tahu. Nomor tak dikenal ya, Mas. Coba ya. Coba di speaker. Waduh, sinyalnya nggak ada ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Mas? Saya yang kemarin yang minta nomornya Mas ini. Yang kemarin minta nomor di mana ya, Mas? Katanya tangannya itu loh, bintik merah itu, Mas. Oh, yang kemarin kali, Mas. Yang kita temuin jenengan di hutan itu, Mas. Iya itu, Mas, benar. Iya, kenapa, Mas? Ada apa? Ini, Mas, saya mau bertanya tuh ya. Bertanya apa? Kira-kira itu obatnya masih ada apa enggak, Mas? Obat yang mazhab yang kemarin jenengan Bapak maharkan itu? Iya. Oh, masih. Alhamdulillah, kan masih. Emang kenapa, Pak? Sama saya mau tak maharin lagi di mana, Pak? Oh, panjenengan mau memaharkan lagi? Iya. Oh, bisa, Pak, bisa. Emang buat siapa ya, Pak? Ini buat istri saya, Mas. Itu istri saya sedang sakit keras, Mas. Ya, bapaknya sendiri kan kemarin sudah memaharkan. Maksudnya gimana, jenengan ada perubahan apa enggak, Pak? Kalau saya ada, Mas. Ada perubahan, Mas. Sekarang lebih ini, Mas. Udah lebih mendingan dari yang kemarin, Mas. Ya, alhamdulillah kalau memang sudah lebih mendingan dari yang kemarin ya, Pak. Ya, intinya diminum terus rutin, Pak, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Dan ini tadi Bapak bilang mau memaharkan lagi untuk istrinya Bapak. Nah, emangnya istrinya Bapak tuh sakitnya apa udah lama? Sudah 3, Mas. 24 harian. 24 hari. 1 bulan. Iya, berarti hampir 1 bulan. Iya, 1 bulan. Ya, kalau boleh tahu itu sakitnya kenapa ya, Pak? Gejala-gejalanya saja apa? Gejalanya itu ya. Gejalanya tuh kayak gimana sih ya? Kayak dia tuh mau tiduran terus dan badannya panas dan dia sering sakit dada, Mas. Kayak sesak napas gitu, sakit dada. Iya. Emang udah pernah dibawa ke dokter gitu, Pak? Udah dibawa ke dokter, katanya nggak ada masalah apapun di tubuhnya itu dan nggak sakit itu pas dibawa ke dokter juga. Ya itu emang enggak. Saya mau tanya, Pak, obat yang kemarin jenengan maharkan itu masih enggak? Kalau masih, coba diberikan dulu itu sedikit sambil menunggu ini
kita kirim. Iya. Iya mas. Oh, berarti masih ya Ada Pak. sedikit mas. Oh, tinggal sedikit. Iya. Ya, bapaknya boleh memberikan dulu ke ibunya, nanti kita akan atur pengirimannya ya Mas. Ya, yang penting kirim alamatnya aja lah, Iya. buat kita nanti kirimnya. Iya mas. Ya nanti saya kirim alamatnya dan tolong bungkuskan untuk saya ya mas. Iya, Ya, iya Pak, Pak. ya Pak. Ya udah mas, gitu aja dari saya mas. Iya, iya Ya, Mas. Pak. Waalaikumsalam Sepatu, warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, untuk saudara semua, itu tadi yang menelpon kita itu adalah, kalau dengan menonton video saya sebelumnya, itu adalah bapak-bapak yang kita temukan di dalam hutan yang dengan kondisi pertama tidak bisa ngomong, terus tangannya itu kayak bintik-bintik merah darah. Iya. Nah, pada malam hari ini dia menelpon kita tadi, bilangnya ya yang ngabarin lah kalau sudah mendingan, kalau udah sembuh. Terus dia tadi juga bilang ingin memaharkan lagi buat istrinya, katanya istrinya tuh udah sebulan sakit panas, dadanya sakit, katanya diperiksakan ke dokter juga nggak ada penyakit. gejalanya. Dia maharkan untuk niatnya untuk memberikan kepada istrinya. Ya, semoga inilah, semoga cocok untuk istrinya, bukan untuk istri bapaknya. Ya, segera diberi kesehatan seperti biasanya lah. Amin, amin, amin. Berarti memang ini ya Mas, bukan memang karena gejala penyakit medis ya? Ya, itu wallahu alam sih Mas. Iya. Soalnya kadang juga orang sakit dibawa ke rumah sakit yang nemu gejalanya tapi dia sakit gitu. Ya, nggak tahu sih orangnya. Ya, penyakit kan ada yang mendatangkan, tapi kan kita juga percaya bahwa semua penyakit yang didatangkan itu pasti juga ada penawarnya. Iya betul ya, intinya teman-teman mohon doanya buat ibunya bapak ini supaya bisa cepat sembuh, bisa cepat pulih dan beraktivitas seperti biasanya lagi ya teman-teman. Nanti kita kirim ke alamatnya ya Mas. Iya. Udah, kita soalnya sudah malam juga, kita lanjut perjalanan. Iya, iya. Explore. Aduh. Ya udah, ayo Mas. Yuk. Mas. Awas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Siapa itu Mas? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan Mas. Kalau gitu kita deketin aja. Iya, deketin dulu. Mukanya hancur Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa panjenengan menghadang perjalanan kita, menampakkan wujud yang panjenengan masih menggunakan pakaian seperti ini? Sampai mukanya panjenengan hancur kayak gitu. Apa katanya? Coba Mas, saya agak ngeri lihat nih, merinding lihat mukanya. Coba ya. Oke. Astagfirullah. Kalau boleh tahu di mana jasad panjenengan berada? Di mana? Di sana. Di mana Mas? Wih, astagfirullahaladzim. Di sana Mas. Lah? Astagfirullah. Coba ayo Mas. Nunjukin sini, coba. Iya, ayo. Di mana? Astagfirullahaladzim. Innalillahi Mas. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Bau Mas. Banyak bau. Udah berapa hari memang? Astagfirullahaladzim. Itu lihat mukanya ngeri saya Mas.
Hati-hati Mas. Ini sudah berapa hari ya kira-kira? Assalamualaikum. Manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Apakah dirimu sekarang bisa melihat keadaan jasad saya yang terlentar seperti itu? Oke, bisa Pak. Enggak Pak, sebelum saya mau menanyakan sebenarnya bagaimana kronologi bapaknya bisa sampai seperti ini, sampai bisa merenggut nyawanya bapaknya. Saya diginikan dengan teman kerja saya sendiri, Mas. Astagfirullah. Karena mungkin dia iri dengan saya. Karena dia jarang mendapatkan pelanggan seperti saya. Jadi saya dijebak oleh dia. Dia katakan, dia minta tolong kepada saya untuk datang ke hutan ini. Katanya dia sedang di sini sendirian. Motornya hilang, makanya saya jemput ke sini. Tapi saya ditipu. Saya disiram pakai air. Saya tidak tahu air itu air apa sehingga terkena muka saya. Saya merasakan kesakitan. Yang dimana muka saya sekarang seperti itu. Lalu saya dicekik sampai saya meninggal lalu dibuang di sini, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hanya gara-gara iri ya, nggak dapat penumpang sampai nyawa pun melayang. Ya, Astagfirullahaladzim. Mas. Padahal saya sudah mengingatkan pada teman saya, ya kalau ingin mendapatkan penumpang, saya sudah ingatkan sambil mencari rezeki itu sambil berdoa, tapi dia membantah, Mas. Dikira saya sok pintar, dikira saya menceramahi dia, padahal saya mau memberitahu yang terbaik. Memang benar semua itu, semua pelaku atau sebelum kita menyambut pekerjaan atau melakukan, kita harus terlebih dahulu kita membaca doa. Memang benar apa yang Bapak katakan itu memang benar sekali Pak. Mungkin memang teman Bapak sudah kepalang gelap atau gimana. Astagfirullahaladzim. Saya tolong kepada kalian, Mas. Oke Pak. Tolong makamkan jasad saya dengan layak agar saya tenang, karena saya sudah beberapa hari di sini tidak ada yang melihat jasad saya. Jadi kebetulan saya melihat kalian berdua, maka dari itu saya menemui kalian dan menunjukkan keberadaan jasad saya agar jasad saya bisa dimakamkan secara layak. Dan pasti keluarga saya mencari saya, Mas. Oke Pak. Kami akan membantu bapaknya menguburkan jasad bapaknya secara layak ya Pak. Dan mungkin kami juga akan mencari info dari teman bapak yang melakukan seperti ini Pak. Saya tidak dendam, Mas. Saya sudah menerima takdir saya, kalau memang ini sudah takdir saya. Karena saya hanya ingin hidup tenang di alam saya yang sekarang. Saya tidak akan dendam kepada siapapun. Saya percaya kepada Sang Pencipta, bahwasanya nanti akan mendapatkan balasannya sendiri apa yang telah diperbuat kepada saya. Subhanallah. Baik Pak, nggih Pak. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak.
Kalau begitu, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Astagfirullahaladzim. Nah, Mas. jadi barusan yang merasuki raganya Mas Dani itu arwah dari korban ini, Mas. Memangnya dia mengatakan apa, Mas? Jadi beliau mengatakan mengapa dia bisa meninggal di sini di tengah hutan seperti ini. Jadi kilas baliknya tuh beliau mendapatkan telepon dari temannya yang di mana katanya itu temannya kehilangan motor di dekat hutan sini. Maka si bapak ini itu menjemput temannya untuk menenangkan si bapak ini, temannya itu. Tapi tak disangka si teman bapak ini malah menjebaknya. Ya lantas kenapa menjebaknya? Karena temannya itu mempunyai dendam ke si bapak ini. Dendam. Iya. Dia Ya dendam itu karena gimana ya? Dia selalu si bapak ini tuh selalu mendapatkan pelanggan, penumpang gitu seperti itu. Nah, sedangkan temannya itu tidak sama sekali. Si bapak itu sudah mengingatkan temannya untuk bacalah doa terlebih dahulu supaya mendapatkan penumpang yang lebih banyak. Ya cuman berarti kesimpulannya, berarti yang melakukan ini tuh malah teman kerjanya dia. Iya, betul, Mas. Berarti bapaknya ini teman. Terus temannya iri dengan bapaknya ini karena bapaknya ini tuh mendapatkan pelanggan, penumpang yang temannya nggak mendapatkan. Iya. Terus bapaknya ini tuh ditelepon suruh bantu kehilangan motor di hutan sini, sehingga bapaknya datang ke sini untuk menolong temannya. Terus malah dijebak oleh temannya. Itu diapain kok sampai, mohon maaf tuh? Dia ini, Mas. Dia disiram dengan air. Ya pasti mungkin yang dimaksud itu air keras, Mas. Bisa dilihat saja dari mukanya, Mas. Sampai seperti itu. Lalu nggak sampai situ juga, Mas. Habis itu dia dicekek, Mas. Sampai meninggal. Memang astagfirullah. Udah gini aja, Mas. Memang kalau pikiran orang itu kalau sudah gelap memang ngeri ya, Mas. Iya sih. Gini aja lah. Iya, Mas. Ini kan kita jangan sentuh apa-apa dulu. Iya. Ini sudah menjadi urusan pihak yang berwajib kan. Iya, betul. Kita salah satu dari kita nunggu sini sama yang satunya itu ke kantor polisi yang terdekat lah, Pak, telepon nanti. Ya mungkin saya akan telepon nanti, Mas, ke kantor polisi ya, Mas. Nanti soalnya juga ya supaya kita tunggu bareng-bareng di sini. Mau menguburkan secara laik juga, Mas. Sebelum dimakamkan kan biar polisi dulu lah yang ini iya, diotopsi dulu lah bisa ya. Jadi biar bisa menemukan, mencari jejak kan. Kalau dicekek kan kayak bisa mencari sidik jarinya. Sidik jarinya apa ya, itu. Barusan memang si bapak itu berpesan memang dia tidak ingin mempermasalahkan ini, dia pasrah dengan takdirnya gitu loh, Mas. Dan dia juga berpesan ingin mendapatkan kelayakan makam gitu loh, dikuburkan dengan layak, Mas. Ya udah kalau gitu kita serahkan kepada pihak yang berwajib aja. Yang penting kita membantu memakamkan secara layak, dan nanti biar identitas ini biar pihak polisi yang berwajib. Soalnya kan kayak keluarga itu kan mungkin belum tahu gimana kan, nanti biar bisa dihubungi sama pihak yang berwajib. Iya, betul. Udah, ini jangan kalau mau telepon ini telepon aja dulu gak apa. Oh, saya telepon dulu ya, Mas. Nggak bawa lilin ya, Mas ya? Enggak, Mas. Coba saya redupkan aja lah. Saya penasaran dengan astagfirullahaladzim. Ini baterainya juga sudah habis, Mas. Ini sambil nunggu saya matiin aja dulu ya. Oh iya, mending matiin aja dulu, kita nunggu pihak yang berwajib ke sini, Mas. Ya udah, yuk.